Salam Pancasila. Kembali lagi di channel NCB Indonesia, sebuah wadah penyiaran untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan juga membangun karakter bangsa. Kali ini di segmen program interaksi bersama saya Brian Pasak Marata, yang telah disapa Bung Ibeng. Sudah hadir Bung Fatan Fahriyadioska. Ya, siap. Terima kasih Bung sudah berkenan. Tadi kayaknya ada agak-agak trouble juga ya jadwalnya. Ya, biasalah karena lagi banyak undangan-undangan Udah mulai kegiatan. ya? Udah mulai turun soalnya. Iya. Nah, nanti bisa kita cerita-cerita juga ya. Tapi segmen di interaksi ini program fresh juga nih di NCB. Oke. Jadi kalau lihat ini kan ruangannya merah putih kan khas bapak-bapak kita ya. Senior nih ya. Iya. Tapi kalau udah ada peci dan kopi ini, ya, revolusi Oke lah. apa yang akan kita bangun? Oke. Jadi gini Bung Fatan, Ya. di interaksi ini kita ngobrol juga bebas. Tapi Oke. dalam hal kita akan tetap konteksnya adalah sharing to caring. Sharingnya apa? Oke. Sharingnya adalah pengalaman kita, kemudian referensi-referensi yang Bung Fatan juga sehari-hari selalu terlibat di aktivitas Bung Fatan hari ini, dan juga caringnya tetap menumbuhkan semangat kebangsaan. Ya, Nah, sepakat. dengan konsep yang agak ringan ini jadi ada 5. Jadi modelnya pertanyaan kuis gitu Ya, ya. satu games, yang kedua kita mengenang masa-masa bocil dulu, kita sekolah dulu kan. Oke. Ini permainan apa gitu kan. Jadi di sini Unik, sudah unik, ada unik. sudah ada beberapa clue yang disiapkan oleh tim. Tentu nggak jauh-jauh dari nasionalisme itu tadi, Oke. kebangsaan. Nah, nanti dari 5 ini silakan Bung Fatan pilih 3. Pilih 3 nih ya. Iya ya. Oke, Cukup siap. pilih 3. Kita suka nomor 3 ini. Siap. Nah, Jadi pilih 3, Ya. kita 1, 2, 3. boleh. Ya. Jadi 3 itu bukan sembarang 3 gitu. Oke. Jadi 3 ini juga akronim dari NCB. Oh, Nasionalisme ya kan? Nation Oke. and Character Building. Oh. Jadi ada semangat nasionalismenya, ada prinsipnya Bung Fatan juga, dan Iya, juga iya. ada bagaimana untuk harapan ke Indonesia ke depan. Keren. Oke. Jadi 3 ini ya, kita bungkus ya. Ya, siap Bung Oke, Ibeng. kita Ini kunci. gitu. Sudah siap? Oke, kita mulai. Harus siap. Harus siap. Oke, silakan dibuka satu. Bung Buka Fatan. 1 ya. Boleh. Kita buka 1. Apa ini kira-kira? Nah, Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045. Oke. Ini kayaknya emang selalu digaung-gaungkan juga ini ya. Iya. Tadi kita juga sempat bilang anak muda produktif ya kan. Tadi Iya. emang bener kita sempat mau reschedule gitu ya. Nah, ya. Tapi ini yang saya suka dari Bung Fatan. Komitmen, konsisten, dan istiqomah. Masuk. Betul ya? Iya, cocok. Cuman gini, Bung Ibeng. Ya. Jadi sebelumnya kita mohon maaf gitu ya. Oke. Memang agak ngaret karena nyusun jadwal Oke. gitu. Jadi ya sebelum ini kita ada kegiatan, kita paksa ke sini, alhamdulillah masih bisa sampai. Ya selama kita diundang, kita udah janji datang, itu harus Nah, datang. itu. Top Kan itu. gitu. Nah, ini pesannya juga Indonesia Emas ini. harus seperti itu gitu. Betul. Jadi gimana Bung Fatan melihat fenomena Indonesia Emas? Selain tadi kita juga udah bilang anak muda harus produktif kan. Iya. Mungkin bisa cerita juga Bung Fatan. Ya jadi kalau dari kita sendiri ya, bicara Indonesia Emas 2045 ini secara pasti kita bicara dimensinya anak muda. Oke, Begitu. bonus demografi. Nah, karena kita mau ngomong anak muda biar kita enteng, Ya. kita pakai bahasa anak muda ya kan? Oke, siap. Nah, mulai dari gua nih. Ya, Nah, oke. kalau gue berpendapat begini, teman-teman anak muda ini kan pasti beda zaman. Beda zaman. Dan di zaman mereka lahir, kita termasuk juga junior-junior kita Ya. nih di generasi Z yang kelahiran di 2000-an. tahun 2000-an sampai ke sini. Mereka lahir dengan sudah banyak sekali perkembangan teknologi, perkembangan informasi. Kemudahan akses. Ya, dan kemudahan akses, bahkan ya sampai sekarang kalau anak balita pun sudah nontonnya Benar. YouTube ya kan, mainannya tablet Benar. dan handphone. Jadi sudah semestinya memang pasti cara berpikirnya beda dengan senior-senior. Nah, menyambut Indonesia 2045, ini juga kita juga bicara soal bonus demografi. Anak-anak yang tadi kita ceritakan
termasuk juga teman-teman gue dan junior-junior gue tadi yang kemudian dia sudah hidup dengan masa kecilnya dengan keterbukaan informasi ya dan juga akses yang sangat banyak, maka cenderung arah berpikir yang kreatif, tapi Betul. kemudian kreatifnya ini selalu menentang dengan caranya mereka lah gitu. Jadi unik. Setiap kita diskusi sama teman-teman, khususnya teman-teman yang kelahiran 2000 ke sini, mereka selalu rata-rata ketika kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, kreatif-kreatif Bung Ibeng. Inovatifnya itu. Iya, inovatif gitu. Jadi ya hari ini yang sudah pergeseran itu sudah kita lihat lah bagaimana kemudian game online menjadi mata pencaharian, game online menjadi sebuah prestasi di bidang olahraga. Akhirnya lahir yang namanya e-sport gitu ya kan, dan didominasi oleh generasi-generasi Z ini. Tetapi mereka punya pandangan yang kritis, yang saya bilang tadi, suka menentang. Entah ini memang efek daripada perkembangan dunia ya dan ruang informasi, atau memang cara mendidik yang generasi-generasi milenial yang baru punya putra-putri gitu ya kan. Karena mereka rata-rata pengkritik yang sangat tajam gitu loh. Suka menentang gitu. Tapi kalau kita bisa kasih mereka penjelasan yang rigid dan bisa ditangkap oleh mereka juga, gitu ya. Yang sesuai juga dengan ruang dimensi pikiran dia pasti akan mengikuti saran-saran itu gitu. Nah, makanya ketika kita bicara Indonesia Emas 2045, juga bicara bonus demografi yang nanti akan dimainkan oleh para teman-teman kita ini, jangan kita sebagai senior-senior ataupun pemerintah untuk memaksakan pola pikir orang tua ataupun pola pikir lama kita paksa ke mereka, itu nggak akan masuk. Justru ada sisi gimana tantangannya adalah meng-create itu tadi ya. Nah, meng-create dunia mereka, mendukung, mensupport dunia mereka supaya mereka benar-benar potensinya keluar. Gitu loh. Ya sampai hari ini masih ada sebenarnya orang tua yang melarang anaknya mengakses informasi di smartphone, melarang anaknya untuk kemudian berkreasi di smartphone, main game dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bisa tangkap ruang dimensi berpikirnya mereka, saya yakin gue yakin juga benar-benar bisa masuk ke mereka gitu. Jadi kan kayak dulu tuh orang tua kita juga melarang mau sekolah itu kan dilarang main game gitu, PlayStation ya kan. Boleh main PS tapi Sabtu Minggu gitu ya. Kalau sekarang udah gadget dipegang sendiri gitu kan. Ya tinggal kita bagaimana mempercayakan generasi ini untuk tetap tumbuh kembang. Maka kemudian nanti mereka ada yang mengisi ruang-ruang ekonomi kreatif, ada yang mengisi ruang-ruang pendidikan profesi dan lainnya dengan cara-cara mereka, dengan cara-cara pembaruan mereka gitu. Ya jangan kita, pokoknya intinya itu mereka itu kalau ngomong ke gue nggak mau dikekang, nggak mau dibatasi gitu loh. Nah kalau memang ada yang tidak baik dia antara teman-teman muda ini, ya kita kasih tahu sesuai dengan ruang dimensi dia. Nanti dia juga akan sadar. Jadi kata kuncinya adalah tetap optimis ya? Tetap optimis, pasti. Orang-orang aktif semua, anak muda sekarang aktif semua. Siap. Oke. Ke clue berikutnya mungkin sambil ngeteh dulu. Silakan Bung. Seluput dulu. Seru nih kayaknya. Ini gue dapat apa lagi nih? Waduh, anak muda banget nih. Nyambut lagi nih. Coba Bung Ibeng lihat. Sosial media. Sosial media. Oke. Kayaknya kemarin-kemarin udah mulai gencar ini. Karena teman-teman sobat interaksi juga nih. Bung Fatan ini yang aku kenal juga dia aktivis mahasiswa. Iya. Dan juga aktivis sosmed juga gitu. Jadi ada beberapa konten-konten dia menyampaikan unek-uneknya ya, unek-uneknya bahkan di sisi-sisi kemacetan itu masih bisa gitu memberikan informasi terkini, terus kemudian mengkritisi hal-hal yang lagi trending. Itu gimana Bung tentang sosial media ini? Iya, gue tertarik ya, dan ini memang dari dulu kita dari kenal media sosial waktu SMP, SMA kita tertarik banget. Apa tuh yang pertama kali? Facebook Jelas. kah, Twitter kah, atau Oh, kalau pertama Friendster. Waktu SMP. Ya. Dan gue nggak tahu ya Bung Ibeng ya.
kayaknya emang dari kecil dikasih salah satu sifat percaya diri yang keterlaluan kayaknya. Ya kan, narsis kalau orang bilang. Jadi kita senang update di media sosial tentang kegiatan kita. Jadi mulai Friendster, Facebook, Instagram, Twitter, dulu ada Pet, tapi sekarang udah nggak ada. Dan akhirnya kita sekarang ke TikTok gitu ya. Dan alhamdulillah, Bung Ibeng, gue mendalami media sosial ini, akhirnya juga mendapatkan sisi positifnya. Oke, sisi positif. Nah, yang awalnya memang cuma mau pamer sesuatu, mungkin ya mau ngasih tahu kegiatan kita apa segala macam, tapi akhirnya setelah kita fokus menyelami media sosial ini, ternyata ini adalah alat yang paling kuat di zaman sekarang. Ya. Mau dipakai apapun itu. Di bidang bisnis dipakai untuk marketing, ya, setuju. Promosi. Di bidang politik ini bisa menyampaikan pesan-pesan ideologi gitu. Benar. Pesan-pesan politik, ya kan, di bidang sosial apalagi. Jadi memang media sosial ini perlu kita manfaatkan bersama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan gua alhamdulillah hari ini juga berencana untuk terjun sebagai politisi. Akhirnya ya media sosial sebagai salah satu sarana yang mau gua maksimalkan. Dan sekarang selama ini ya seperti Bung Ibeng bilang, gue sering banget menyampaikan pendapat ataupun opini secara politik gitu ya, dengan merespon isu-isu yang sedang berkembang itu di media sosial gue, di Instagram, di TikTok gitu ya. Dan karena gue tahu niche-nya gue, niche-nya followers, niche-nya circle di medsos gue, maka penyampaian-penyampaian itu kita sesuaikan. Gak terlalu berat, yang mungkin teman-teman gue juga bisa paham, bisa dengan bahasa ringan, supaya bisa nyampe ke mereka. Ya terakhir kita pakai TikTok dan Instagram, pertama sering sekali mengupload di story ya, kalau Instagram yang ngupload tentang pendapat-pendapat, opini-opini dengan tulisan-tulisan singkat, karena story kan 15 detik. Terus sekarang sudah bergeser, kita menyampaikan pendapat itu juga di Reels dan di TikTok gitu, yang punya durasi video sekitar 1,5 menit sampai 2 menit. Ya nggak tahu ya Bung Ibeng ya, di TikTok viewers kita udah sampai 92 juta. Mantap. Followers sih masih sedikit, followers masih. Tapi emang di situ medianya ya. 4.000 kurang lah, tapi ya udah bisa live streaming kita di TikTok kan. Minimal pesannya Bung Fatan itu bisa tersampaikan. Iya, jadi ya di beberapa konten kita. Ya kalau dibilang di kalayak TikTok itu udah FVP juga ya, beberapa kali kita FVP gitu. Kita respon soal isu Bima lampu, kita respon isu soal konser Coldplay gitu ya. Dan juga kemudian itu bergeser, kita juga beri pemahaman kepada netizen-netizen yang ikut komen di akun kita. Ada yang mempertanyakan salah satu presiden Republik Indonesia, kinerjanya bagaimana, kita luruskan semua di situ. Ada yang mempertanyakan soal prestasi A atau si B, kita luruskan di situ. Nah, pendapat-pendapat netizen yang mengambang, kalau kita bilang masa mengambang ini kan perlu kita arahkan dan luruskan. Benar. Dengan bahasa kita yang bisa diterima oleh mereka. Jadi kita maksimalin medsos itu. Jadi emang pemanfaatan dari sosial media nih ya. Nah, jadi teman-teman juga Bung Fatan ini adalah calon legislatif, ya kan? Jadi bukan sekedar ini adalah ruang melakukan syahwat untuk berpolitik, tapi ada prinsip di situ. Ada. Salah satunya adalah bagaimana mewakili juga kan, partisipasi anak muda. Kemudian juga itu tadi pesan-pesan, mungkin kalau anak-anak muda yang menjelaskannya orang-orang tua juga terlalu rodinda lah bahasanya kan. Itu jadi kayak apaan sih gitu kan. Tapi kalau Bung Fatan sendiri yang juga selaku pelaku, ya lebih ngena gitu. Gue sendiri mengalami berbagai macam pengalaman lah. Betul. Di lapangan gitu ya, ketika sedang bersua, berkumpul dengan teman-teman sebaya ataupun teman-teman yang di bawah kita umurnya. Mereka 90% antipati sama politik, tetapi tidak tahu yang dia antipatikan kenapa. Makanya itu selalu kita jadi selalu menyisipkan pesan-pesan untuk meluruskan pola berpikir mereka tentang cara memandang politik. Jadi ini yang kita lakukan terus sampai sekarang. Dan yang bisa melakukan itu anak muda itu sendiri. Karena teman-teman dia sendiri.
Gue punya teman, ya dia bisa dengerin untuk bisa ngobrol politik, bisa masuk di dalam cara berpikir dia dan cara memandang dia tentang politik ketika dia ngobrol sama temennya. Iya, setuju. Jadi jangan ketika orang kita dihadapkan dengan teman-teman anak muda mempertanyakan sebuah isu politik, tetapi kita sampaikan video-video orang tua, ya itu nggak akan masuk ke mereka. Jadi ingat pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Jadi Nyalek ini misi kita juga selain memang menjalankan niat gitu ya, sesuai dengan ideologi yang diajarkan senior kita gitu kan. Tapi ini juga perlu sumbatan-sumbatan aspirasi anak muda. Kali ini terlalu banyak dan harus kita buka. Betul. Karena itu tadi secara interaksi lebih enak gitu. Betul. Oke, terakhir nih Bung Fatan. Terakhir. Ya, pamungkas nih kayaknya nih. Ngeri juga kalau terakhir ini. Ini seru juga ini pastinya. Nah, ini bahasa orang tua ini. GBHN. Nah, perlu diketahui ini Bung Fatan backgroundnya adalah advokat, betul? Iya kan? Advokat enggak, Bung Ibeng. Kita di Magister Notariat. Oh, Magister Kenotariatan. Oke. Iya. Sisi hukum nih GBHN. Iya. Hukum. Apa yang diingat oleh Bung Fatan kalau mendengar kata GBHN? Ya, GBHN itu kan garis besar haluan negara. Dia dulu diatur di dalam konstitusi, yang kemudian GBHN ini adalah sebuah garis haluan pembangunan gitu loh, jangka panjang. Yes. Jadi sebenarnya GBHN ini pada saat amandemen keempat ya, atau proses pasca bergantinya rezim Orde baru ke reformasi ini kan dihilangkan. Ya, jadinya di era reformasi ini kita kenalnya apa? RPJMN. RPJMN. Ya, jadi RPJMN ini pun berganti kepemimpinan nasional, mungkin juga bisa berganti arah gitu. Oh iya. Bedanya dengan GBHN, bergantinya periodisasi kepemimpinan nasional ataupun bergantinya rezim, GBHN itu juga tidak berubah. Jadi semacam Nah, jadi siapapun yang menjadi presiden, ya kan, siapapun yang akan memimpin bangsa ini, ya dia harus berpatok melakukan program dan lain sebagainya dengan GBHN. Ya, cuman hari ini GBHN belum ada lagi gitu ya. Hari ini pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, mengikuti dengan program yang dia buat sendiri, RPJMN itu, dan belum tentu setelah pemilu 2024 bergantinya rezim, bergantinya sosok presiden ini bisa dilanjutkan, belum tentu. Ya. Gitu. Seperti ini Bung, sorry aku potong. Situasi yang kemarin yang beredar juga kan, Menhan Prabowo Subianto membuat suatu proposal perdamaian di Ukraina Rusia. Itu kan menjadi pertanyaan juga ini. Betul. Sampai dasarnya apa? Ya, sampai yang akhirnya kan kembali media itu mengingatkan bahwa Jokowi itu sudah sering bilang tidak ada visi misi menteri gitu ya. Ada visi misi presiden. Mungkin itu tadi ya, GBHN ini pentingnya di situ. GBHN itu pentingnya di situ. Jadi ya kalau kita berpendapat pribadi, GBHN ini perlu untuk dihidupkan lagi. Minimal ada grand design dari roadmap untuk Indonesia. Betul. Kita tadi bicara Indonesia Emas 2045. Bagaimana kemudian kita menuju ke sana apabila setiap berganti kepemimpinan, berganti pula pola kita menyambut Indonesia Emas 2045. Akhirnya apa? Ketika di ujung tahun 2045, mungkin karena sudah sering sekali berubah kebijakan, berubah program, akhirnya tidak maksimal kita. Tidak nyampe juga. Tidak nyampe juga. Hari ini Presiden Jokowi sudah mencanangkan program rencana menyambut Indonesia Emas 2045 dari A sampai Z, sekian gitu ya. Tapi ternyata besok berganti presiden, dirubah ini untuk menyambut 2045. Berubah lagi nanti ganti presiden, berubah lagi. Nanti terus pas 2045-nya berantakan. Tapi bagaimana kemudian kalau ada GBHN kita hidupkan kembali, jadi siapapun presidennya, dia menetapkan program kebijakan sesuai dengan GBHN gitu. Nah, ini yang kemudian sudah banyak sekali pakar, akademisi dan beberapa pihak yang memang menyampaikan pentingnya kembali dihidupkan kembali GBHN. Dan kita mendukung secara pribadi untuk itu. Dan gue juga sering ngomong Bung Ibeng ke mana-mana di forum-forum bahwa ya jangan alergi soal GBHN. GBHN ini tidak ada kemudian kaitannya dengan sebuah pemerintah rezim yang otoriter atau apapun itu.
Atau ideologi komunis gitu ya. Wah, jauh. Jangan berpikir ke sana bahwa demokrasi tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi tetap di dalam koridor konstitusi dan juga koridor GBHN untuk dalam bicaranya konteks pembangunan kan begitu. Oke. Kayak menarik ini. Mau dilanjutkan atau jangan. Karena segmen di interaksi ini memang kita membatasi 3. Ngobrol santai sih harusnya, tapi santai, tapi ada itu tadi sharing sessionnya lah bahasanya. Sharing session ini bagaimana gagasan atau ide-ide yang selalu dilakukan oleh Bung Fatan ini juga bisa disampaikan juga para penonton kita. Ini terima kasih Bung Ibeng. Jadi sekali kita mau menyampaikan singkat bahwa anak muda itu sekali lagi jangan alergi dengan politik. Anak muda itu jangan antipati dengan politik. Tapi bagaimana kemudian kita masuk ke sistem politik dan kita arahkan politik di negara ini sesuai dengan kemauan anak muda. Itu yang penting. Setuju. Oke. Sekali lagi terima kasih Bung Fatan. Sukses selalu. Sama-sama Bung Ibeng. Semoga dilancarkan segala aktivitasnya dan sama begitu juga dengan Bung Ibeng dan teman-teman NCB. NCB kita akan selalu terbuka buat Bung Fatan dan juga kawan-kawan. Baik, terima kasih. Sekali lagi buat teman-teman sobat interaksi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di sini nanti bisa teman-teman bisa memberikan suatu pendapatnya ataupun gagasan juga di kolom komentar. Yang pasti NCB Indonesia mewakili dari teman-teman anak muda juga yang memiliki semangat nasionalisme dan menjaga pemikiran Bung Karno. Oke, sukses terus Bung Fatan. Siap, dan akhir kata sampaikan salam Pancasila. Pancasila.